Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan nama saya Rehanisa Alifia Fadilah dengan NIM 23000180050. Selanjutnya, Saya Aninda Permata Jingga Kusehri dengan NIM 230018059. di sini tugas proyek kami dengan judul Aplikasi Pengingat Minum Obat Berbasis AI. Dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini latar belakangnya, kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam banyak kasus, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis atau jadwal pengobatan rutin. Kepatuhan dalam mengkonsumsi obat sesuai waktu yang ditentukan menjadi faktor kunci dalam proses penyembuhan dan stabilitas kondisi kesehatan. Namun, pada kenyataannya banyak orang seringkali lupa atau terlambat mengkonsumsi obat karena kesibukan, aktivitas, atau kelalaian. Seiring berkembangnya teknologi, khususnya di bidang kecerdasan buatan atau AI, muncul peluang besar untuk menciptakan solusi digital yang dapat membantu masyarakat dalam menjaga kepatuhan terhadap jalur pengobatan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat secara cerdas mengingatkan pengguna untuk minum obat sesuai jadwal, memberikan notifikasi, dan mencatat riwayat konsumsi obat. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kami mengembangkan sebuah aplikasi pengingat minum obat berbasis AI yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengatur jadwal obat, menerima pengingat otomatis, dan memantau kepatuhan secara sistematis. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis dalam mendukung pola hidup sehat dan teratur. Lalu di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah yang pertama, bagaimana membangun aplikasi yang mampu memberikan pengingat minum obat secara otomatis dan tepat waktu. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan teknologi AI dapat meningkatkan efektivitas pengingat obat. Lalu yang ketiga, bagaimana merancang antarmuka aplikasi yang mudah digunakan oleh berbagai kelompok usia. Lalu ada tujuan proyek. Adapun tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, mengembangkan aplikasi pengingat minum obat yang dapat memberikan notifikasi otomatis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengguna. Lalu yang kedua, mengintegrasikan teknologi AI untuk mempelajari pola konsumsi obat pengguna dan memberikan pengingat yang adaptif. Yang ketiga, menyediakan antarmuka yang user-friendly agar dapat diakses oleh pengguna dari berbagai kalangan usia termasuk lansia. Menyimpan riwayat konsumsi obat pengguna yang dapat diakses kembali untuk keperluan evaluasi dan kontrol medis. Selanjutnya, ruang lingkup proyek. Yang pertama ada pengembangan aplikasi mobile berbasis multi-platform yang dapat digunakan pada perangkat Android maupun iOS. Selanjutnya, fitur pengingat konsumsi obat berupa notifikasi otomatis sesuai jadwal yang diatur oleh pengguna. Penambahan komponen kecerdasan buatan atau AI yang mampu mempelajari pola konsumsi dan waktu respon pengguna untuk menyesuaikan jadwal pengingat. Penyimpanan dan pengelolaan data obat serta riwayat konsumsi oleh pengguna, baik secara lokal maupun melalui integrasi cloud. Fokus pengembangan terbatas pada fungsi pengingat, pengaturan jadwal, dan pemantauan riwayat obat. Tidak mencakup diagnosis penyakit, rekomendasi medis, maupun mengganti tenaga kesehatan profesional. Aplikasi dirancang dengan antarmuka user-friendly agar dapat diakses oleh pengguna dari berbagai usia termasuk lansia. Selanjutnya, bab 2 ada pembahasan. Di sini ada definisi masalah. Masalah utama yang diangkat dalam proyek ini adalah kurangnya kepatuhan pengguna terhadap jadwal konsumsi obat yang dapat berdampak pada efektivitas pengobatan. Banyak pengguna lupa atau tidak memiliki sistem pengingat yang terstruktur dan personal. Selain itu, sebagian pengguna merasa kesulitan dalam mengatur jadwal minum obat secara manual, terutama jika jumlah obat dan waktu konsumsinya kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih cerdas dan adaptif, yaitu sistem pengingat minum obat berbasis kecerdasan buatan atau AI. Sistem ini diharapkan mampu yang pertama menyimpan dan mengenali jadwal konsumsi obat masing-masing pengguna. Yang kedua, memberikan notifikasi tepat waktu melalui berbagai media seperti aplikasi, suara, pesan, dan lain-lain. Yang ketiga, menganalisis pada kebiasaan pengguna dan menyesuaikan waktu pengingat. Selanjutnya, yang keempat, memberikan laporan kepatuhan pengguna terhadap jadwal obat. Yang kelima, berinteraksi secara pintar melalui fitur seperti chatbot atau pengenalan suara. Dengan adanya sistem AI ini, diharapkan pasien dapat lebih disiplin dalam konsumsi obat, sehingga kualitas kesehatan dan efektivitas pengobatan dapat meningkat secara signifikan.
Selanjutnya ada metode pelacakan solusi. Solusi yang ditawarkan pada proyek ini adalah pengembangan aplikasi pengingat minum obat berbasis AI yang menggunakan mesin inferensi sebagai inti dari sistem pengambilan keputusannya. Mesin inferensi berfungsi untuk menarik kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan dan fakta-fakta yang diberikan oleh pengguna, seperti jadwal minum obat, jenis obat, serta kebiasaan pengguna. Langkah-langkah kerja metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan fakta. Sistem mengumpulkan informasi dari pengguna seperti nama obat, dosis, jadwal konsumsi, preferensi notifikasi, serta riwayat kepatuhan pengguna. Yang kedua, ada penyusunan aturan. Aturan-aturan berbentuk logika if-then digunakan untuk menentukan tindakan sistem. Seperti contoh, if waktu sekarang sama dengan waktu jadwal, and kepatuhan sama dengan rendah, dan kirim notifikasi. Selanjutnya, yang ketiga ada pemrosesan oleh mesin inferensi. Mesin inferensi mencocokkan fakta dengan aturan dalam rule base untuk menghasilkan keputusan. Proses ini bisa menggunakan pendekatan forward chaining atau backward chaining. Selanjutnya ada eksekusi dan adaptasi. Setelah kesimpulan diambil, sistem melakukan eksekusi tindakan. Jika pengguna tidak merespon, sistem akan menyesuaikan strategi pengingat secara otomatis berdasarkan aturan lanjutan. Penggunaan mesin inferensi memungkinkan sistem untuk beroperasi secara otomatis dan adaptif sesuai kondisi pengguna. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengingat melalui pengambilan keputusan berbasis aturan. Yang ketiga, mudah diupdate dengan penambahan aturan baru tanpa mengubah kesehatan sistem. Dengan pendekatan ini, aplikasi tidak hanya menjadi pengingat pasif, tetapi juga menjadi asisten cerdas yang mampu memahami dan menyesuaikan kebutuhan penggunanya. Baik, selanjutnya di sini ada metode representasi pengetahuan. Di sini metode yang digunakan adalah production rule, aturan produksi, frame-based representation, representasi berbasis bingkai atau objek. Di sini production rule itu aturan-aturan logika yang dibuat untuk mendefinisikan bagaimana sistem bertindak jika suatu kondisi terpenuhi. Contoh, if waktu saat ini 8 and pasien Budi, dan kirim notifikasi paracetamol 5 mg 1 tablet. Aturan ini disimpan dalam daftar dan dijalankan oleh inference engine secara terus-menerus. Lalu ada frame-based representation. Digunakan untuk menyimpan data pasien dan jadwal obat. Contoh frame pasien 001, nama Budi Santoso, usia 65 tahun, obat nama amlodipine, dosis 5 mg, jadwal jam 8 dan jam 8 malam. Toleransi kurang lebih 5 menit. Struktur ini memudahkan sistem untuk mengakses data berdasarkan nama pasien, menyesuaikan aturan berdasarkan obat dan jadwal unik tiap pasien. Lalu selanjutnya ada hasil model pengetahuan. Di sini ada bentuk model pengetahuan. Model pengetahuan dalam aplikasi ini berbentuk sistem berbasis aturan atau rule-based system, yaitu sistem yang mengambil keputusan berdasarkan serangkaian aturan logika yang ditetapkan sebelumnya. Pengetahuan disusun dari dua komponen utama. Yang pertama ada fakta. Informasi yang diberikan oleh pengguna seperti nama obat, waktu konsumsi, dosis, dan riwayat keterlambatan. Aturan, rules, pernyataan if-then yang menghubungkan kondisi dengan tindakan. Sistem ini didukung oleh mesin inferensi untuk mencocokkan fakta dan aturan yang sesuai secara otomatis. Lalu ada struktur aturan. Aturan dalam model disusun dengan format if-then yang mudah dibaca dan dimodifikasi. Contoh struktur aturan yang digunakan. Kondisi if tindakan then. Waktu saat ini sama dengan waktu jadwal dan respon terakhir sama dengan tepat waktu. Lalu notifikasinya biasa. Lalu ada waktu saat ini sama dengan waktu jadwal dan respon terakhir sama dengan terlambat, itu notifikasi ditambah suara keras. Lalu ada terlambat 3 kali berturut-turut, tambahkan pengingat ulang tiap 5 menit. Obat kritis sama dengan ya, tambahkan pesan pengingat peringatan penting. Aturan ini bersifat deterministik, artinya satu kondisi menghasilkan satu keputusan tertentu. Dengan cara ini, sistem dapat bekerja secara stabil dan logis. Lalu yang di sini selanjutnya ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan berisi seluruh kumpulan fakta dan aturan yang digunakan dalam sistem. Elemen dalam basis pengetahuan meliputi data pengguna, nama, usia, preferensi pengingat, data obat, nama obat, dosis, frekuensi konsumsi, kategori biasa atau penting, riwayat konsumsi, waktu minum, apakah tepat waktu atau terlambat, lalu ada aturan sistem seperti pada struktur di atas. Lalu selanjutnya ada output sistem berdasarkan model. Berdasarkan model pengetahuan dan hasil inferensi, sistem menghasilkan beberapa output di antaranya. Yang pertama ada pengingat otomatis.
Sistem mengirimkan notifikasi saat waktu minum obat tiba. Lalu ada jenis notifikasi ditentukan berdasarkan aturan dan riwayat pengguna. Yang kedua ada penyesuaian strategi pengingat. Jika pengguna sering terlambat, maka sistem meningkatkan intensitas pengingat. Jika pengguna patuh, maka sistem mempertahankan metode notifikasi saat ini. Lalu ada laporan kepatuhan. Sistem menyusun ringkasan mingguan atau bulanan tentang kepatuhan minum obat. Laporan bisa ditampilkan dalam grafik atau teks tergantung kebutuhan pengguna. Lalu ada deskripsi umum sistem. Sistem yang dikembangkan adalah aplikasi pengingat minum obat berbasis kecerdasan buatan yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam mengelola jadwal minum obat secara teratur dan tepat waktu. Sistem ini dirancang agar mampu menganalisis data pengguna dan memberikan pengingat secara otomatis, serta dapat beradaptasi berdasarkan kebiasaan dan respon pengguna sebelumnya. Selanjutnya ada komponen utama sistem. Yang pertama ada antarmuka pengguna. Dirancang untuk mudah digunakan oleh semua kalangan termasuk lansia. Pengguna dapat memasukkan data seperti nama obat, dosis obat, frekuensi, dan waktu konsumsi. Ada preferensi pengingat seperti suara, getar, atau teks. Selanjutnya tersedia dalam bentuk aplikasi mobile atau untuk Android dan iOS. Yang kedua, mesin inferensi. Bertugas untuk menarik kesimpulan berdasarkan data pengguna dan aturan dalam sistem. Menggunakan metode rule-based reasoning dengan logika if-then. Dapat menyesuaikan cara mengingatkan berdasarkan riwayat keterlambatan atau kepatuhan pengguna. Yang ketiga ada basis pengetahuan. Menyimpan seluruh informasi penting sistem seperti aturan if-then untuk mengambil putusan, informasi obat dan jadwalnya, riwayat konsumsi, dan respon pengguna. Basis pengetahuan dapat diupdate atau ditambah aturan baru sesuai kebutuhan. Yang keempat ada database. Menyimpan data pengguna, daftar obat, jadwal, dan catatan kepatuhan. Data ini digunakan untuk analisis dan pelaporan berkala. Yang kelima ada modul notifikasi. Mengatur jenis dan waktu notifikasi, menyediakan pengingat dalam bentuk notifikasi push, suara atau getaran, pengulangan otomatis jika tidak ada respon. Yang keenam, laporan dan analitik. Menampilkan ringkasan kepatuhan pengguna terhadap jadwal minum obat dapat digunakan oleh pengguna atau tenaga medis untuk evaluasi. Selanjutnya, bab 3 ada desain dan implementasi sistem. Yaitu di sini ada diagram alur. Diagram alur sistem menggambarkan proses utama dalam aplikasi pengingat minum obat berbasis AI. Mulai dari input data pengguna hingga pengiriman notifikasi. Diagram ini menunjukkan bagaimana data obat dan jadwal disimpan, diproses oleh mesin inferensi, lalu menghasilkan tindakan berupa pengingat. Melalui diagram ini, kita dapat melihat alur kerja sistem secara logis, termasuk keputusan yang diambil berdasarkan aturan. Misalnya, jika pengguna sering terlambat, maka sistem meningkatkan intensitas notifikasi. Diagram ini menjadi acuan penting dalam implementasi dan pengujian sistem karena membantu memahami interaksi antar komponen dan alur pengambilan keputusan otomatis. Yang kedua ada desain antarmuka. Di sini ada untuk menyalakan notifikasi. Di sini kita bisa nyalakan notifikasi untuk mengingatkan kita pada saat waktunya minum obat. Jika tidak bisa menyalakan notifikasi, maka kita akan mengambil risiko seperti telat minum obat ataupun lupa untuk minum obat. Selanjutnya, di sini kita bisa memilih obat apa yang akan kita minum dan untuk apa kita minum obat tersebut. Setelah sudah memilih, lalu klik tambahkan. Lalu selanjutnya, di sini seberapa sering kita minum obat tersebut, jika sudah memilih misalnya 2 kali sehari, maka klik selanjutnya. Lalu selanjutnya di sini ada chat AI, yang dimana chat AI ini berfungsi sebagai asisten pintar yang membantu pengguna memahami, mengatur, dan mengikuti jadwal minum obat secara lebih mudah dan interaktif, tanpa perlu menavigasi banyak menu atau memahami teknis aplikasi secara detail. Lalu selanjutnya ada penutup, yaitu kesimpulan. Aplikasi pengingat minum obat berbasis kecerdasan buatan AI ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengatur jadwal konsumsi obat agar lebih teratur, tepat waktu, dan sesuai dosis. Sistem memanfaatkan mesin inferensi untuk mengambil keputusan otomatis berdasarkan aturan, if-then, dan data riwayat pengguna. Dari hasil perancangan dan implementasi, sistem mampu menyimpan dan mengelola data obat dan jadwal konsumsi dengan baik, memberikan pengingat otomatis yang dapat disesuaikan berdasarkan kebiasaan pengguna, menampilkan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan, mengadaptasi pengingat berdasarkan kepatuhan penggunaan melalui model pengetahuan berbasis aturan,
memfasilitasi interaksi melalui fitur chat AI sebagai asisten virtual yang responsif. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya menjadi pengingat biasa, tetapi juga bertindak sebagai asisten cerdas yang mampu meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap jadwal pengobatan secara signifikan. Selanjutnya, kami di sini akan menampilkan Figma-nya. Di sini untuk chat AI kita bisa masukkan pesan. Di sini dari AI-nya dia akan menampilkan pesan seperti, Hai, saya time for obat, asistenmu apa keluhan kesehatanmu hari ini. Selanjutnya kita mengetikkan, seperti saya suka lupa untuk meminum obat. Selanjutnya AI menjawab seperti pada yang gambar tertera. Selanjutnya kita akan bertanya, sekarang saya sedang minum obat paracetamol. Selanjutnya AI menjawab. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.